kembali lagi bersama saya Anissa Yulistia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas permintaan untuk materi ekonomi kelas 10 SMA. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian elastisitas penawaran. Adapun pengertian elastisitas penawaran menurut pendapat ahli yang pertama, dan di mana menurut J.P. O'Brien yang menyatakan bahwa elastisitas penawaran sebagai ukuran respon kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga, menekankan bahwa elastisitas ini penting dalam analisis pasar untuk memahami bagaimana produsen bereaksi terhadap perubahan harga. Untuk ahli kedua, yaitu Richard G. Lipsey, di mana menjelaskan bahwa elastisitas penawaran adalah konsep yang mengukur seberapa cepat produsen dapat merespons perubahan harga melalui perubahan dan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Untuk ahli yang ketiga, menurut Alfred Marshall, menyatakan bahwa elastisitas penawaran sebagai kemampuan produsen untuk meningkatkan produksi sebagai respon terhadap kenaikan harga. Beliau menekankan bahwa elastisitas ini dipengaruhi oleh waktu dan fleksibilitas produksi. Berdasarkan ketiga pendapat ahli mengenai pengertian elastisitas penawaran, yaitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga barang tersebut. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam elastisitas penawaran. Nah, seperti halnya elastisitas permintaan, jadi elastisitas penawaran juga terdapat 5 macam, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel ini terdapat jenis elastisitas, rumus, dan contoh barang, di mana untuk jenis elastisitas yang pertama ada penawaran elastis dengan rumus E besar dari 1, contoh barangnya kebutuhan barang mewah. Untuk yang kedua, penawaran inelastis, di mana rumus E kecil dari 1, contoh barangnya kebutuhan primer atau pokok. Untuk yang ketiga, jenis penawaran uniter atau normal, di mana E sama dengan 1, contoh barang kebutuhan sekunder. Selanjutnya, untuk jenis elastisitas yang keempat, penawaran elastis sempurna, di mana E sama dengan tak terhingga, contoh barang kebutuhan gandum minyak. Dan yang kelima dari jenis elastisitas yaitu penawaran inelastis sempurna, dengan rumus E sama dengan 0, contoh barangnya kebutuhan tanah dan air minum. Untuk selanjutnya, berdasarkan pada tabel jenis-jenis elastisitas penawaran, maka kita akan melihat kurva dari jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu terdapat kurva inelastis sempurna. Yang kedua ada kurva inelastis. Yang ketiga ada kurva elastis uniter. Yang keempat ada kurva elastis. Dan yang kelima ada kurva elastis sempurna. Baik, untuk pembahasan yang ketiga, kita akan menghitung elastisitas penawaran secara matematis. Nah, dapat teman-teman lihat, berikut adalah rumus dari elastisitas penawaran, yang dimana ada ES, yaitu elastisitas penawaran, delta Q per delta P dikali P per Q, atau persentase delta Q per persentase delta P. Untuk keterangan dapat teman-teman lihat pada keterangan berikut ini. Selanjutnya, kita masih menghitung elastisitas penawaran secara matematis. Kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, di mana fungsi
penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 50 ditambah 2P. Tentukan besarnya elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 50. Akan kita jawab dengan cara berikut ini. Jika P sama dengan 50, maka Q sama dengan 50 ditambah 2 dikali 50. Q sama dengan 50 tambah 100. Q sama dengan 150. Jika Q sama dengan 50 ditambah 2P, maka Q1 sama dengan delta Q per delta P. Diperoleh hasil 2. Jadi, E sama dengan Q1 dikali P per Q sama dengan, tadi sudah diketahui bahwa Q1 adalah 2, dikali P itu 50, dan Q0 sama dengan 150, sehingga diperoleh E-nya 2/3. Lalu, ada contoh atau cara menjawab yang kedua, di mana dengan rumus E sama dengan B dikali P per Q. Maka dapat diperoleh E sama dengan B itu adalah 2 dikali 50 per Q itu adalah 150. Jadi 2/3. Jawabannya adalah sama. Oke teman-teman, jadi sekian pembahasan mengenai elastisitas penawaran. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa elastisitas penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sebagai respon terhadap perubahan harga barang tersebut. Nah, jika harga barang meningkat, maka jumlah yang ditawarkan biasanya juga meningkat. Dan elastisitas ini membantu menggambarkan seberapa sensitif respon tersebut. Dengan memahami elastisitas penawaran, jadi siswa dapat menganalisis bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan produksi dan penawaran di pasar. Nah, ini merupakan konsep penting dalam ekonomi yang berhubungan langsung dengan perilaku produsen dan kondisi pasar. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.